밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mari semangat ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan diri untuk hadir di hari ini. Nah teman-teman, sini saya mau cek dulu nih semangat teman-teman di sini. Masih semangat kan? Oke, kalau sama-sama semangat, kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman jawab pagi, well, oke? Oke, coba kita cek ya. Semangat pagi. Oke, coba kita Nah, teman-teman, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini jika saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Haratina Gubar. Saya merupakan mahasiswa UIK semester 6. Dan jika teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman bisa kontak saya melalui nomor telepon ataupun email yang ada di depan. Nah, sini teman-teman sudah tahu kita mau bahas tentang apa? Di sini kita akan bahas tentang menemukan cahaya di tengah kegelapan, strategi efektif untuk mengatasi depresi teman-teman. Ada yang depresi nggak di sini? Ada. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin minta teman-teman untuk scan barcode ke depan. Ini akan saya gunakan untuk mengukur kemampuan teman-teman sebelum dan sesudah pelajaran dilakukan. Silakan saya beri waktu 3 menit. Sudah, Kak. Sudah? Sudah ya teman-teman? Kita akan langsung masuk ke materi ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk saja teman-teman ke materinya, yaitu depresi. Apa sih itu depresi teman-teman? Stres. Coba saya langsung daftar aja dulu ya. Di sini yang namanya Kak Lumi yang mana ya? Hadir. Nah, coba Kak, menurut Kakak, apa sih depresi itu? Depresi menurut saya yaitu suatu gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati yang buruk, itu kan jadi seperti itu. Iya, betul sekali. Tapi saya ingin minta satu pendapat lagi nih dari Kak Maudi deh. Kak Maudi yang mana ya? Pendapat Kak Maudi depresi itu apa Kak? Menurut saya, depresi itu adalah gangguan kecemasan yang dialami oleh seseorang. Dampaknya itu bisa stres atau mungkin dia memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup seperti itu. Ya, betul sekali ya. Menurut pendapat kedua teman kita ini, kita cukupkan dulu. Depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan kepanjangan, putus harapan, rasa bersalah, dan tidak berarti bahkan terpikir ataupun sudah pernah mencoba untuk bunuh diri. Sehingga seluruh proses mental seperti berpikir, berperasaan, dan berperilaku dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman pernah nggak merasakan titik terendah teman-teman? Semua orang pasti pernah merasakan ya. Nah, bahkan menurut survei dari Korpus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa pada tahun 2022 hanya 6% tingkat depresi di Indonesia. Namun pada tahun 2024 meningkat jadi 17%, sangat drastis juga peningkatannya. Lalu apa sih yang menyebabkan seseorang memiliki depresi? Minimal seseorang yang depresi itu ada 3 teman-teman. Ada faktor biologis, psikologis, dan faktor sosial lingkungan. Yang pertama itu ada faktor biologis. Faktor biologis seperti apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi depresi? Yang pertama adalah genetik. Kenapa genetik bisa menjadi penyebab seseorang menjadi depresi? Karena jika dalam satu keluarga ada yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, itu tidak menutup kemungkinan anggota keluarganya yang lain juga akan mengalami hal tersebut. Jadi bisa menjadi salah satu faktornya. Yang kedua yaitu adalah penyakit fisik tertentu. Kita pasti lahir di dunia yang ingin memiliki kondisi yang normal. Nah, ketika
tapi tidak semua orang itu bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih punya dua tangan, dua kaki, kita masih bisa melihat. Tapi tidak semua orang bisa merasakan hal itu. Nah, ketika dia tidak merasa dunia ini tidak adil, hal itulah yang membuat seorang itu bisa menjadi depresi juga teman-teman. Lalu selanjutnya ada proses mengenal secara biologis. Kita ini kan hidup pasti akan menua teman-teman. Nah, tapi semua manusia itu tidak ingin merasakan kenuaan itu sendiri. Ketika sudah mulai ada keriput, sudah mulai turun kulitnya, pasti akan berlomba-lomba untuk tetap mempercayai diri. Itu tidak? Karena penampilan itu penting teman-teman. Selanjutnya itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis seperti apa? Yang pertama yaitu tidak mampu mengekspresikan perasaannya. Teman-teman, tidak semua orang bisa mengekspresikan perasaannya. Sebagian dari kita itu kalau ada masalah lebih banyak dipendam dibandingkan diekspresikan. Padahal cara paling efektif untuk mengatasi depresi yaitu dengan ekspresi. Jadi kita harus mengekspresikan semua emosi kita, baik itu sedih, marah, kecewa, kesal. Itu harus diekspresikan, jangan dipendam sendiri, disimpulkan sendiri, dipendam sendiri, sampai akhirnya jadi tumpukan emosi yang akan menyakiti diri kita sendiri, teman-teman. Dan untuk mengekspresikan perasaan itu tidak hanya dengan bercerita ke teman atau bercerita ke orang tua, tapi juga bisa lewat tulisan, lewat lagu, lewat seni, semua bisa diekspresikan teman-teman. Dan juga dengan berolahraga. Mengapa? Karena dengan olahraga itu akan menghasilkan hormon endorfin yang akan menghasilkan hormon kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya ada memiliki tekanan batin. Seseorang yang memiliki tekanan batin itu akan cenderung lebih fokus sama tekanan yang dirasakan dibandingkan mengalihkan tekanan yang dia miliki gitu. Dia merasa dunia nggak adil, dia merasa dia tidak berpihak sama dia. Bahkan merasa bahwa kenapa nasib aku itu seperti ini gitu. Nah, ketika seseorang memiliki tekanan batin, orang tersebut itu akan cenderung lebih fokus aja sama tekanan yang dirasakan dibandingkan dia mengalihkan tekanan itu gitu teman-teman. Jadi orang yang memiliki tekanan batin akan cenderung mengalami depresi gitu. Selanjutnya yaitu ada memiliki pola pemikiran yang salah. Pola pemikiran yang salah seperti apa? Merasa tidak berguna, merasa tidak berhak untuk bahagia. Pola pemikiran yang seperti ini juga bisa menyebabkan seorang itu depresi. Jadi harus kita hindari pola pemikiran seperti ini juga. Lalu selanjutnya ada individu yang memiliki harga diri yang rendah. Nah, faktor yang ketiga itu adalah faktor sosial lingkungan. Faktor sosial lingkungan seperti apa? Misalnya kehilangan orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, pasca bencana, tuntutan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik, menjadi juara di sekolah, ataupun tempat kerja, dan dampak situasi sehari-hari lainnya. Nah, apa saja sih gejala-gejala seorang yang mengalami depresi itu? Itu ada dua, ada gejala utama, ada juga gejala tambahan. Gejala utamanya yaitu suasana perasaan yang tertekan sepanjang hari, kehilangan minat dan gairah pada hampir segala aktivitas yang dirasakan sepanjang hari, lalu mudah lelah dan menurunkan aktivitasnya. Selanjutnya itu ada gejala tambahan. Gejala tambahan itu seperti apa? Konsentrasi dan perhatiannya berkurang, harga diri dan rasa percaya dirinya berkurang, gagasan tentang perasaan bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depannya suram dan pesimis, insomnia untuk kebanyakan, kurang tidur dan kelebihan tidur, nafsu makannya berkurang, gagasan dan perbuatan yang membahayakan diri atau pikiran untuk bunuh diri. Ini tuh gejala-gejala yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi. Nah, untuk tingkatan depresi itu sendiri itu ada 3 teman-teman. Ada tingkatan depresi ringan, tingkatan depresi sedang, dan tingkatan depresi berat. Kalau untuk tingkatan depresi ringan itu hanya ada 2-3 gejala utama tanpa ada gejala berat, gejala tambahan di sekelilingnya gitu. Dan tidak terlalu berefek dalam kehidupan sehari-hari. Kalau depresi sedang itu harus ada 2-3 gejala tambahan, gejala utama, lalu 3-4 gejala tambahan, dan cukup berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir depresi berat. Depresi berat ini ada 3 gejala utama,
dan juga 4 sampai 5 gejala tambahan teman-teman, dan sangat berbahaya ya untuk depresi berat ini. Nah, selanjutnya kita akan memiliki kesehatan mental teman-teman semua di sini ya. Teman-teman di sini sudah masuk di WA group kita ya. Saya akan kirimkan link, teman-teman bisa isi tersebut, oke? Selamat teman-teman. Dari tes ini kita akan melihat kondisi kesehatan mental teman-teman semua. Sudah siapkan? Sudah terlihat kan hasilnya bagaimana? Sudah. Dari hasil tersebut, teman-teman bisa tahu bagaimana keadaan kondisi mental teman-teman semua. Di sini ada yang depresi berat ya? Hasilnya? Depresi berat. Siapa namanya? Lumi. Kak Lumi. Nah, jadi yang harus kita perhatikan ya teman-teman, ketika sudah masuk tahap depresi berat itu harus segera mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan mental. Itu yang Kak Lumi ya? Iya Kak. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menangani depresi itu sendiri? Menangani depresi itu ada 2 cara teman-teman. Ada dengan perubahan pola hidup, ada juga dengan terapi psikologi. Perubahan pola hidup itu seperti apa? Dengan melakukan olahraga seperti yoga, relaksasi, bersepeda, dan mendaki. Lalu tidur yang cukup, jangan terlalu banyak bergadang ya teman-teman. Karena kalau kita banyak bergadang kita jadi lemes, jadi lelah gitu ya. Lalu merawat diri, misalnya melakukan perawatan wajah, facial, dan gaya rambut. Lalu bersihkan-bersihkan, berkebun, memasak makanan yang disukai, journaling, rekreasi. Jadi kita sering aja kalau lagi ada masalah. Terus mendengarkan musik, bermain dengan hewan peliharaan, melakukan hobi apa aja yang teman-teman sukai. Lalu yang kedua itu ada terapi psikologi. Ada terapi psikologi. Seperti apa terapi psikologi itu? Yaitu dengan konseling kelompok dan hubungan sosial, dengan mengunjungi tempat layanan bimbingan dan konseling. Lalu ada terapi humor. Terapi humor itu profesional medis yang membantu pasien untuk mempertahankan sikap mental yang positif dan berbagai tahap merespon psikologis dari termasuk meningkatkan pernafasan sirkulasi, sekresi hormon enzim pencernaan, dan meningkatkan tekanan darah juga. Lalu ada terapi kognitif, yaitu dengan penekanan CBT dengan memusatkan perhatian pada proses berpikir klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional. Jadi dengan menghilangkan menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada di pasien itu sendiri. Lalu yang terakhir itu pengobatan ini untuk tahap depresi beratnya ya teman-teman, yaitu dengan berkonsultasi kepada dokter keuangan atau psikiater. Nah, bagaimana sih cara kita mencegah depresi itu sendiri? Yaitu dengan lebih religius, yaitu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan ketenangan teman-teman. Yang kedua terbuka dan jangan suka yang ada masalah. Jadi kalau kita ada masalah jangan kasih aja sama teman. Daripada tidak ada masalah. Terus yang ketiga yaitu bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak boleh berekspektasi tinggi terhadap manusia. Lalu yang keempat yaitu tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Dan yang terakhir kerjakan banyak hal yang positif. Nah, sebelum kita lanjut, sini teman-teman ada yang ingin bertanya tidak? Ada yang mau bertanya teman-teman? Ya? Gimana nama aku besok? Ya. Kalau semesta pikiran itu benar-benar pengen melakukan diri. Oke, ketika kita memiliki pemikiran untuk ingin bunuh diri, itu bagaimana? Yang pertama, pastinya ya, alihkan dulu pikiran. Jangan fokus sama masalah yang dihadapi. Karena kalau kita terlalu fokus sama masalah yang ada, pasti udah dapat kita ingin bunuh diri. Itu kayak udah naluri kan, kalau kita lagi buntu, nggak ada jalan keluar, kita punya masalah, udah kita bingung mau cerita ke siapa, ya kan? Pasti yang ada di otak tuh kayak biar cepet bunuh diri aja deh. Tapi jangan sampai itu, jadi lebih baik bertahan dan alihkan. Jadi lebih baik cari aja teman yang sekiranya bisa dipercaya untuk cerita, terus minta masukan dari teman-teman juga bagaimana harusnya gitu.
daripada kita terus-terusan fokus sama masalah itu, nggak akan benar. Nggak akan benar. Seperti itu kalau nih. Terima kasih. Ya, pada lagi yang bertanya teman-teman. Ya, ada yang ada. Ya, Terus sehingga aku ada lagi ya. Bagaimana jika depresi itu terjadi di keluarga kita sendiri. Jadi orang tua itu misalnya selalu marah ketika di rumah, tapi ketika di luar rumah pun kita dimarahin. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika depresi itu muncul dari keluarga sendiri? ketika depresi itu muncul dari keluarga sendiri, itu kita harus bagaimana? Yang pasti, kalau ketika kita tidak merasa seperti itu, namanya orang tua pasti ingin selalu merasa benar. Mau dia salah ataupun enggak, yang ada dalam itu anakku harus ikutin apa yang dibilang sama orang tua. Kita melakukan ini, ngelakuin itu pasti salah terus. Mau kita lakuin itu benar atau enggak pun, kalau masih sesuatu yang dibawa sama orang tua kita pasti bakal salah. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tidak perlu hiraukan apa yang orang tua kita itu omongin gitu. Kita anggap aja ya, kita udah dari kecil udah sama orang tua kita gitu kan. Kita udah tahu sifat orang tua kita kayak gimana. Mau kita balas orang tua kita dengan sifat keras kita juga, yang ada kita nggak akan pernah bisa satu sama orang tua. Yang ada kita akan terus-terusan bertolak belakang sama dia. Jadi ya harus kita lakukan dulu, ya udah kita terima aja. Oh, kayak gini sifat orang tua gue gini gitu. Kita lebih baik alihkan aja walaupun orang tua kita bilang jangan ini kayak gitu kan. Udah diemin aja. Kayak ya udah tahu sifatnya kayak gitu. Lebih baik cari dan alihkan ke hal yang kamu sukai. Misalnya kamu sukanya apa? Masak. Atau kamu sukanya apa? Rekreasi, jalan-jalan sama teman atau apa? Lakuin aja itu yang kamu suka. Jangan fokus sama masalah yang kamu rasa tuh karena aku jadi broken home gara-gara keluarga aku kayak gini gitu kan. Pasti kan banyak orang-orang sekarang kayak gitu juga kan. Nah jadi lebih baik untuk mengurangi hal seperti itu, ya lebih baik dialihkan aja gitu. Dengan apa yang kamu sukai. Hobi-hobi sama teman-teman udah kita pakai ya. Jadi teman-teman saya ingin minta teman-teman semua untuk catat di HP pada waktu itu apa ya di HP aja. Untuk catat momen titik terendah kalian, lalu solusi apa yang kalian lakukan saat itu, dan afirmasi positif untuk diri kalian sendiri. Catat ya. Nah, nanti kita akan ada games dan teman-teman nanti akan menyampaikan. Itu akan sebagai bentuk ekspresi. Enggak, nanti kita ada games dulu. Enggak mau jus enggak. Orang-orang terus itu aja. Siap. Ayo teman-teman semua ya. Catat ya. Dan tulis afirmasi positifnya buat jadi penyemangat kita sendiri. Titik terendah kalian itu apa? Solusinya seperti apa? Dan afirmasi positif. Saya kasih waktu 5 menit ya teman-teman. Sudah kan? Sudah ya? Nanti yang pagi itu ending ya. Ya, kalian semua. Ya. Kalau mereka mulai ini gamesnya. Ini ada berapa sih? Nah, coba kita buat lingkaran terus ya. Buat lingkaran kulitnya tapi misalnya 9. Tadi malam ini lingkaran ya. Ini 9. Oh, ini. Betul.
Catat aja di pikiran. Nah, jadi instruksinya seperti ini. Nanti kita akan putar lagu dan kita akan menari juga. Ketika lagunya berarti teman-teman cari kursi. Males banget. Nanti yang dapat kursi yang akan menceritakan pengalamannya itu. Semangat ya, masih semangat nggak? Semangat kita tes dulu semangatnya ya. Semangat pagi. Kita mulai ya. Nah, musiknya itu seperti nanti akan saya jelaskan. Jadi kalau gini ya, kan rekaman 2 kali, jadi 2 kali, nah itu coba kita yang baru ya. 3, 2, 1.
bahasa Indonesia. Jadi susah kalau berkomunikasi sama teman aku di sekolah. Aku merasa kayak terus kalau ada tugas terus disuruh berkelompok itu pasti pada ngomong sama semuanya tapi semuanya belum ngerti. Jadi semuanya ada sakit hati itu. Terus tiap hari pulang dari sekolah itu nangis terus. Terus satu rumah terus pada jauh-jauh gitu soalnya pada sibuk sendiri, ada masalah sendiri gitu. Setelah itu saya belajar di rumah, ada guru yang datang ke rumah ngajarin bahasa Indonesia. Terus di sekolah belajar juga sama teman-teman, nonton film di bahasa Indonesia, jadi baru bisa. Lalu solusinya ini ya dengan belajar bahasa Indonesia ini ya. Nah, kalau untuk afirmasi positif untuk Kak Sumaya itu sendiri gimana? Kalimat-kalimat Kamu bisa, cukup mudah dan aku bisa dapat belajar banyak baru kalau belajar bahasa Inggris. Jangan tepuk tangan. Iya, nama saya Naila. Jadi saya memperkenalkan dari nama saya. Saat itu baru terjadi ya mungkin ya di semester 4. Nah, jadinya saya ini ambil mata kuliah desain PAUD. Nah, saya itu sangat berkontribusi dan semangat dalam pembelajaran tersebut. Namun karena ada kesalahan teknis yang memang tidak bisa dihindari itu gangguan internet. Nah, kita kan juga dari positif. Nah, ketika itu saya sudah mengerjakan tugas UAS, saya sudah upload, tapi salahnya saya adalah tidak mengecek kembali. Nah, jadinya saya pikir masuk, ternyata ada gangguan internet yang saya baru sadari itu di semester depan. Nah, ketika saya konfirmasi karena ke dosen yang bersangkutan, ibu saya baru bayaran, saya baru lihat bahwa bulan Maret saya tidak masuk, karena saya jelas-jelas di laptop itu ada bukti tanggal pembuatannya gitu. Pas saya cek di drive itu ternyata emang nggak ada punya saya gitu, berarti gangguan internet gitu. Tapi saya tidak masuk kembali, jadinya nggak ada lah kayak saya di mata kuliah itu. Akhirnya konfirmasi dosen bersangkutan dan dosen lain akhirnya saya mengulang kembali mata kuliah itu. Itu awalnya saya memang sangat depresi, artinya udah gitu lah, itu udah apalagi menyiapkan mentalnya adalah gimana caranya kita harus menyesuaikan diri dengan belajar dengan ada kelas gitu. Tapi setelah saya pikirkan gitu, kan saya punya thought ya, mungkin karena emang awal tuh maunya belajar lagi gitu loh, karena kan kamu tuh mau dikasih aman ini gitu. Mungkin gitu saya berpikir positif gitu. Akhirnya maksud dari saya adalah mungkin Allah ingin membuat saya berkualitas di mata kuliah ini seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah saya mengikuti sampai hari ini ya, mengikuti mata kuliah ini dengan beliau dosen, saya bisa melihat dosen ini dengan pandangan lain daripada waktu saya semester 4 di mata kuliah. Itu saya itu tadi yang saya berpikir bahwa Allah itu ingin saya lebih berkualitas dalam mata kuliah ini, dalam kuliah ini, karena kan saya memang akan memang ITK ya, mungkin seperti itu sih. Oke ya. Oke teman-teman, apa ada lagi nih yang mau kita ke depan untuk menyelesaikan emosinya? Lagi enggak? Saya kira teman-teman. Kak Oni kayaknya mau nih. Mau nggak Kak? Oke. Jadi teman-teman masih ada harapan bahwa kalau aku memberitahu tidak ada lagi itu menurut John Granzi, mau segelap apapun untuk kehidupan kalian pasti akan ada satu titik terang yang akan menerangi kehidupan kalian itu sendiri teman-teman. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Hidup kalian masih panjang, masih banyak yang harus kalian lalui, jadi harus terus semangat. Oke? Nah, oke teman-teman mungkin itu saja. Saya ingin teman-teman untuk scan berapa lagi yang dulu podcastnya teman-teman. Dan waktu 3 menit ya. Dan kita selesai teman-teman.
teman-teman sudah bertahu ya. Saya akan bacakan kesimpulannya. Depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus asa, atau tidak berarti, bahkan terpikir ataupun pernah mencoba untuk bunuh diri. Depresi ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, maupun faktor sosial lingkungan. Setiap orang itu memiliki potensi untuk mengalami depresi, merasa seolah-olah seseorang berusaha untuk mencegah hidupnya. Hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginannya sehingga menimbulkan kesedihan. Namun kesedihan dan kebahagiaan itu adalah hal yang sangat wajar dalam hidup teman-teman. Kita bisa merasakan senang hari ini kalau sedih esok hari ini, tapi tidak apa-apa. Kita cukup yakinkan bahwa jika ada kesedihan, maka akan ada pula kebahagiaan. Dan yang terpenting kita harus kuat untuk memikul kesedihan itu sendiri. Maka dari itu kita harus kuat bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Romantisasi diri kalian, cari kebahagiaan dan hidup